insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibnu Holdun, MIRKH. Untuk itu kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, para jamaah salat zuhur dan para pemirsa baik dari channel YouTube, radio maupun Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini Allah memperkenankan kita kembali mendengarkan daripada tausiah agama yang insyaallah akan saya bawakan pada siang hari ini. Jadi adanya kita atau muncul atau hadirnya kita di masjid ini merupakan mudah-mudahan satu pertanda daripada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk daripada hamba-hambanya yang nantinya di yaumil qiyamah dikatakan rajulun mughayyiban fi nuril ars, adalah laki-laki yang wajahnya disinari atau diselimuti oleh cahaya atau nur. Hal ini bagaimana ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama malaikat Jibril. Pada saat itu baginda Muhammad melihat sosok lelaki yang mana laki-laki tersebut wajahnya diliputi oleh cahaya. Sampai baginda Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah dia ini seorang malak? Apakah dia seorang malaikat?" Maka kata malaikat Jibril, "La, bukan." Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan lagi, "Apakah dia seorang nabi?" Kata Jibril, "Bukan." Terus siapa dia? Kata baginda Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Hada rajulun kana fid dunya lisanuhu ratiban min dzikrillah." Dia adalah laki-laki yang semasa hidupnya di dunia lisannya tidak pernah putus daripada menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid, dan hatinya terhubung atau terkoneksi dengan masjid. Walam yastasibba bihi qattun, dan kemudian dia dikatakan dia tidak pernah menjelekkan atau membuat harga diri orang tuanya tersebut menjadi rendah, atau dia tidak pernah membuat orang tuanya dihina. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini
sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hadis tersebut, bahwa qalbuhu mu'allaqan bil masajid, hatinya terhubung dengan masjid. Kita bukan hanya terhubung pada siang hari ini, tetapi kita juga hadir di sini, salat di sini, dan kita beriktikaf di sini. Kita lanjutkan dengan tujuan bersama-sama, yaitu adalah bagaimana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini adalah amal yang nantinya akan memberatkan amal baik kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dihina. Ayat Al-Qur'an di sini menegaskan bahwa ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya kita berdoa kepada Allah, supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, karena hal ini menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Kita inilah adalah hamba Allah yang memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Kita bukan hamba Allah yang bisa hidup sendiri tanpa adanya Allah. Tapi ketika kita berdoa, ini menunjukkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah lah yang memberi segala nikmat yang kita berikan. Allah lah yang memberi segala nikmat yang kita butuhkan. Maka oleh karena itu perintah doa itu sangatlah dianjurkan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi bahwa doa itu adalah mukhul ibadah, adalah inti daripada ibadah. Apakah hanya kita manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa? Tidak, para anbiya Allah pun juga berdoa kepada Allah. Kalau kita mau berpikir lagi atau kita mendalami lagi bahwa berdoa adalah perintah Allah, dan kita mengikuti bagaimana para anbiya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada dua pahala yang kita dapatkan karena mengikuti perintah Allah, dan kita mengikuti bagaimana para anbiya-anbiyanya Allah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut disebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Kalian berdoalah kepada aku, kata Allah, maka akan aku ijabah doa kalian tersebut. Allah sudah menjanjikan kepada para hambanya, mintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku ijabah semua permintaanmu tersebut. Tapi kenapa kita saat ini merasa, mungkin ada yang merasa, kenapa doa-doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa penghalang daripada doa-doa tersebut sehingga tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Haddad mengatakan di dalam satu kitab, yaitu ada di Nafaisul Uluwiyah fi Masail Sufiyah, beliau mengatakan, وَمَنْ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ لِمَوَانِعِ وَعَوَارِضَ قَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فَمِنْ ذَلِكَ. Dan seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang rintangan-rintangan tertentu. Berarti yang menghalang doa kita tersebut adalah ada satu rintangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahkan. Tidak sampai, kenapa? Karena ada rintangan atau ada syarat ketentuan yang tidak kita laksanakan. Apa syaratnya dikatakan di sini di dalam kitab ini? Imam Al-Haddad mengatakan adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Makanan yang haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya daripada jenisnya yang haram. Jenis yang haram mungkin sudah disebutkan di dalam Al-Quran, beberapa makanan yang tidak boleh kita orang muslim makan dan meminumnya.
Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang haram adalah bisa jadi zatnya yang tidak boleh kita makan, atau sumbernya adalah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya sumbernya daripada mencuri, korupsi, atau hal yang lain yang mana hal tersebut membuat harta tersebut dikatakan harta yang haram. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan doa kita terhalang dan sampai saat ini kita tidak merasa doa kita diijabah oleh Allah, itu adalah walubsuhu wal israri ala zulmil ibad. Yang pertama itu adalah, yang kedua adalah dia memakai pakaian yang haram, dan yang ketiga adalah dia tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Memakai pakaian yang haram di poin kedua tadi, hal itu menunjukkan bahwa makanan dan pakaian itu mempengaruhi bagaimana cara kita atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Pakaian yang haram ini menunjukkan bahwa hartanya tersebut atau dia memperoleh pakaian tersebut juga dari cara yang diharuskan, cara yang halal. Kemudian bagaimana bentuk pakaiannya pun juga diharuskan, adalah pakaian yang diperbolehkan atau pakaian yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai kita di masjid berdoa kepada Allah aurat terbuka dan lain sebagainya, ya bisa kita katakan ya su'ul adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga tadi adalah tak henti-hentinya kita menzalimi orang lain. Kita tidak henti, mungkin kita menzalimi orang lain. Ya, yang namanya menzalimi adalah perbuatan yang pasti kita tahu. Tapi yang sangat sulit itu ketika kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang zalim. Kita tidak merasa ini adalah perbuatan yang zalim. Kalau misalkan menzalimi, kita ngebully orang ya, atau kita mengata-ngatai orang, itu kan kita sama saja menzalimi seorang, atau kita memukul, itu jelas. Tapi yang parahnya tuh kita tidak merasa hal ini menyinggung, hal ini termasuk daripada menzalimi seseorang, itu yang patutnya kita betul-betul sangat berlindung kepada Allah, mudah-mudahan terhindar daripada hal tersebut. Karena menzalimi seseorang itu salah satu sebab doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tunda doa ini karena ada penghalang. Berarti seandainya penghalangnya kita buyarkan, kita robohkan, maka doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang silih berganti. Kemudian yang keempat adalah di sini disebutkan bahwa wa du'a'u ma'a ghaflati 'anillah, dan dia berdoa tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memanjatkan doa ya, tapi dia enggak serius. Dia berdoa doang nih. Dia berdoa saja tetapi dia tidak merasa betul-betul berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dengan penuh, dengan khidmat, dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwa kita memang benar-benar butuh, benar-benar perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa atau orang yang lagi kesusahan, ketika dia membutuhkan satu pertolongan, maka dia akan meminta kepada sesuatu atau orang lain dengan penuh pengharapan dan penghayatan. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah, ya kan? Mungkin anaknya minta karena dia perlu banget gitu kan, ya sambil bahkan misalkan kita kasih satu contoh, handphone ya. Handphone anak-anak sekarang kan banyak sudah kecanduan handphone. Kemudian mereka ini diambil handphonenya sama orang tuanya, dia merasa perlu dengan handphone tersebut, apa yang mereka merengek-rengek sampai menangis supaya handphone tersebut dikasihkan. Itu baru handphone diminta kepada manusia, mamanya atau bapaknya. Ini bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita
dengan tidak ada ekspresi, dengan tidak ada penghayatan, dengan tidak ada memohon kepada Allah, bahkan kita meminta hanya omongan belaka tetapi tidak dipenuhi dengan hati. Itu yang menyebabkan salah satu daripada doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan oleh Imam Alwi Al-Haddad di sini bahwa yang terakhir itu adalah ayyakuna qati'an li arhamih musyahinan li ba'di ikhwanihi al-mu'minin wa hajiran lahum bighairi haqq. Itu adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dan membenci saudara-saudaranya sesama mukmin, dan dia tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi yang memutus silaturahim, dulu punya teman, sering nongkrong, sekarang karena ada sengketa sedikit, ya negur pun tidak, silaturahim ke rumahnya pun tidak. Ini namanya memutus silaturahim. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana silaturahim antar kita sesama manusia itu selalu terjaga. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bisa kita melihat masjid. Masjid ini sebenarnya adalah tempat silaturahim kita. Bukan hanya tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di masjidlah kita bisa bertemu. Kita bertemu dengan orang yang awalnya kita tidak kenal atau belum kenal, karena kita sering ke masjid, maka kita akhirnya kenal. Yang dulu kita tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah salaman, kemudian karena di masjid kita alhamdulillah pernah bersalaman. Maka oleh karena itu sesuai dengan hadis yang disebutkan adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Lelaki yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar. Mudah-mudahan jika seandainya ada 5 kategori tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad tadi kita ada, maka marilah kita introspeksi diri, kita perbaiki. Mudah-mudahan semua ini kita bisa perbaiki, kita bisa hilangkan, sehingga apa yang kita minta kepada Allah, Allah ijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penghalang dosa kita dari semuanya itu, penghalang doa kita dari semua yang saya jelaskan tadi, itu karena adanya dosa. Dosa yang kita ketahui itu bisa meminta maaf, tapi yang tidak kita ketahui hanya satu yang kita bisa lakukan, yang yaitu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan satu harinya beliau 100 kali, itu Nabi. Terus kita, apakah kita pengen 100 kali juga? Kita bukan Nabi, kita bukan maksum, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu mempercepat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika Imam Ahmad ini tinggalnya di Baghdad. Tapi Imam Ahmad ini, kenapa hati beliau tiba-tiba ingin ke Basrah? Ke Basrah, kalau kita melihat di Google Map itu jaraknya kalau jalan kaki itu sekitar 4 hari, bahkan 5 hari itu perjalanan dengan kaki. Kalau dilihat di Google Map kan berarti itu tanpa henti ini 5 hari. Kalau sama henti-hentinya bisa lebih daripada 5 hari. Bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada niat, tidak ada keperluan, tapi hatinya pengen ke Basrah. Akhirnya berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal ke Basrah, dari Baghdad ke Basrah. Sampai di Basrah, beliau salat di masjid kemalaman, kemudian beliau santai duduk, bahkan dikatakan tidur di balkonnya masjid atau di terasnya masjid. Kemudian di sana mungkin karena ada peraturan seperti apa tidak diperbolehkan, beliau tidur di balkonnya masjid, karena orang Basrah pada saat itu dia tidak kenal seperti apa wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya saja yang terkenal, wajahnya enggak terkenal. Kemudian satu rumah
dikatakan di samping dekat masjid tersebut ada pedagang roti. Pedagang roti ini kemudian melihat ada satu orang, kenapa orang tersebut diusir di masjid, yang mana menurut dia ini adalah musafir kan, orang jauh. Akhirnya dibilang oleh tukang roti tersebut, wahai syekh, wahai orang tua, kan syekh itu orang tua, silakan engkau menginap di rumahku. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menginaplah di rumah orang tersebut. Kemudian orang tersebut sambil Imam Ahmad istirahat, dia sambil mengadon roti. Dia adon rotinya, dia masukkan telur, dia masukkan garam dan lain sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai bapak yang punya rumah, setiap kali engkau melakukan sesuatu dengan rotimu, kau bacakan istighfar. Apa yang telah kau dapati? Yang pertama ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, berapa lama kau melakukan hal tersebut? Kata beliau, sudah berpuluh-puluh tahun aku melakukan hal tersebut. Terus apa yang kau hasilkan dari istighfar tersebut? Kata Imam Ahmad bin Hanbal bertanya. Katanya, tidak ada satu pun yang aku minta diijabah oleh Allah kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu hal, kata dia. Jadi semua yang diminta oleh tukang roti tersebut selalu diijabah oleh Allah kecuali satu hal, kata dia. Apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendengar satu imam yang orang tersebut sangat fikih, sangat alim, dan aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mendengar perkataan tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Allahu Akbar. Inilah yang menjadi tujuan kenapa hatiku tiba-tiba ingin ke Basrah, karena istighfar seseorang pedagang roti tersebut. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Artinya doa, dia tidak memandang kepada siapa yang pangkat atau jabatannya tinggi, kepada orang kaya ataupun miskin, tetapi doa itu akan diijabah oleh Allah ketika orang tersebut ikhlas dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam doa biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Kita meminta ampun dulu sebelum kita minta hal-hal yang lain kepada Allah. Sebagai adabnya adalah kita meminta ampun kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki dosa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua kecacatan-kecacatan yang ada di dalam diri kita. Allah tambal semua kekurangan yang ada di dalam diri kita. Allah permudah semua jalan kehidupan kita. Yang di dalam kesulitan Allah mudahkan semuanya, dengan catatan kita beristighfar meminta ampun kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah siang dan malam ikhlas sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada hari ini, pada siang hari ini, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina sana, karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liajdadina wa lijaddatina wa akhawatina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من المتقين والناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر مسلمين في فلسطين.
اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم